Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan membahas tentang permohonan dan tata cara pengajuan SKLN. Permohonan SKLN dilakukan oleh pemohon sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Ini disebut dengan subjektum litis. Jadi subjeknya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Sementara untuk objektum litisnya, lembaga negara tersebut harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Nah, apa saja yang dimuat di dalam permohonan? Ada identitas dari pemohon, identitas termohon. Nah, di sini nanti ada nama lembaganya, nama ketua lembaganya, dan juga alamat lengkap dari lembaga negara. Sementara untuk identitas dari termohon, cukup nama dan alamat lembaga. Setelah itu, berisi tentang kewenangan yang dipersengketakan. Apa yang disengketakan? Apakah karena adanya overlapping ataukah karena dilakukan kewenangannya itu oleh lembaga negara lain atau lembaga tersebut tidak melaksanakan kewenangannya. Kemudian juga dimuat di dalam permohonannya kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut. Baru disebutkan apa saja yang diminta untuk diputuskan. Permohonan yang sudah dibuat ketika mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dibuat dalam merangkap 12 yang ditandai oleh Presiden atau pimpinan lembaga negara. Nah, selain dibuat dalam 12 rangkap, artinya secara tertulis atau tercetak, juga bisa dibuat dalam bentuk atau format digital yang disimpan di dalam disket, cakram, atau compact disk, atau juga yang sejenis. Dalam hal permohonan tertulis maupun secara format digital, disertai pula alat-alat bukti pendukung. Misalnya dasar hukum kelembagaan negara tersebut, kemudian apakah ada alat bukti tertulis yang diajukan, kemudian daftar saksi dan ahli yang akan diajukan. Nah, daftar saksi ahli ini nanti berisi tentang identitas, keahlian, kesaksian, dan juga pokok-pokok keterangan yang akan diberikan. Ini alur pemeriksaan administrasi dan registrasinya. Yang pertama, pemohon ke Mahkamah Konstitusi, diterima oleh Panitera, memerintah kelengkapan berkas. Kalau belum lengkap, berarti dikembalikan lagi dan dalam 7 hari pemohon harus melengkapi. Pemohon setelah melengkapi, disampaikan lagi ke Panitera, Panitera memeriksa kelengkapannya. Kalau sudah dinyatakan lengkap, berarti nanti langsung dicatat ke dalam registrasi di buku registrasi perkara konstitusi. Dalam waktu 14 hari harus sudah ditetapkan kapan sidang pertama akan dilakukan. Nah, untuk penetapan jadwal, itu tadi paling lambat 14 hari setelah registrasi, tetapi untuk sidangnya itu boleh dilaksanakan setelah 14 hari kerja. Jadi hanya penetapan saja harus ditetapkan sebelum paling lambat 14 hari setelah registrasi. Kemudian untuk pemberitahuannya diberitahukan kepada para pihak dengan cara menempel salinan pemberitahuan di papan pengumuman MK ataupun diunggah di dalam pengumuman di web atau laman Mahkamah Konstitusi. Demikian tentang permohonan dan tata cara pengajuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.